Mana Mbak Teta belum. Suara ulang. Jangan gue chat. Ini suara. Ternyata dari tadi aku pakai PA sendiri sih. Assalamualaikum, pembicara hari ini sudah ada yang masuk ya. Mas Fikri sudah masuk. Lalu ada Mas Ali sudah masuk belum ya? Mas Zaki sudah masuk ya, Mas Zaki? Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Mas Alinya udah masuk belum ya, Mbak? Oh, belum ya. Sambil nunggu Mas Ali ya, teman-teman. Kita mulai aja sambil nunggu pembicara yang dari Australia hadir. Saya mau menyampaikan sedikit tentang Domba Duafa Jogja. Mungkin teman-teman bisa disimak dulu ya. Lembaga Filantropi
Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi ya teman-teman sekilas layar pandang dari dompet duafa yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Teman-teman bisa dengar suara saya semua? Teman-teman bisa dengar suara saya ya? Ya, mari kita mulai aja untuk cerita Ramadan 3 benuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini di hari Jumat yang cerah kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat.
entah di rumah, entah di tempat kerja, bisa ikut sharing, ikut mendengarkan berbagai cerita tentang Ramadan 3 benua. Tak lupa juga yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Hari ini seperti rencana kita akan mengadakan cerita Ramadan 3 benua ya teman-teman. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Nanda Putri Paramita dari Dompet Duafa Yogyakarta. Insya Allah akan membersamai teman-teman beberapa jam ke depan untuk mendengarkan cerita-cerita dari sahabat kita yang berada di luar negeri. Teman-teman, bagaimana rasanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu di luar negeri. Yang kedua, sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara. Yang pertama ada Abdul Rishad Fikri. Beliau adalah PhD student Tokyo Institute of Technology Jepang. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sana jam berapa ya Mas ya sekarang? Sekarang jam 11:08. 11:08 ya Mas Fikri. Gimana Iya. kabarnya? Sehat Mas Fikri? Ya alhamdulillah masih sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas cuaca di sana? Bagus Mas? Ya alhamdulillah untuk terkait situasi corona ya sebenarnya masih ada peningkatan setiap hari, tapi mulai kalau lihat dari grafiknya sudah mulai melandai. Ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat sudah mulai menurun. Amin. Oh iya. Yang kedua kita ada Mas Zakiul Fahmi. Beliau adalah Master Student Wageningen University and Research Belanda. Assalamualaikum Mas Fahmi. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas Zaki ya, Mas Zaki ya. Mas Zaki. Iya Mas Zaki. Mas Zaki sudah berapa lama Mas di Belanda Mas? Kurang lebih 1,5 tahun. Insya Allah akan segera selesai. Mohon doanya. Iya. Berarti ini Ramadan kedua ya Mas ya? Ada di Belanda ya? Iya. Ramadan kedua, benar. Kalau di sana jam berapa Mas sekarang Mas? Sekarang jam 4 pagi. Oh 4 pagi. Oh berarti sudah sahur ya Mas ya? Sedang sahur nih. Oh ya. Kelihatan seger gitu ya Mas ya. Saya makan ya, benar. Oh yang ketiga ada pembicara kita Muhammad Ali Zainal Abidin, beliau Country Manager Dompet Duafa Australia. Sudah hadir di tengah kita belum ya Mas? Mas Alinya sudah hadir? Oh belum hadir ya. Nanti Mas Ali akan mengisi di pembicaraan ketiga ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai dulu dari pembicara pertama, yaitu Mas Fikri. Mas Fikri bisa diceritakan Mas Fikri bagaimana saat Ramadan yang ada di Jepang Mas Fikri? Lalu pengalaman-pengalaman seperti apa Mas selama di Jepang gitu Mas? Oke. Ini biasanya atau sekarang Mbak? Kalau sekarang gimana Mas? Kalau sebelumnya gimana? Oke. Ya kalau Ramadan ya secara umum di Jepang biasanya tentunya agak berbeda mungkin ya dengan di Indonesia. Ya saya buat informasi aja sudah ini tahun keempat saya Ramadan di sini. Jadi selama 4 tahun berturut-turut nggak pernah Ramadan di Indonesia. Mudah-mudahan masih ingat ya di Indonesia gimana. Jadi biasanya sih ya mungkin saya agak nunjukin sedikit foto ya. Biasanya gimana sih? Boleh nggak? Boleh, Saya share screen. Mas, silakan. Ya. Ya. Ya, jadi kurang lebih ya ini rangkuman kegiatan kita sih ya. Ini Ramadan tahun lalu. Jadi kalau biasanya kita komunitas itu biasanya berkelompok-kelompok ya, ada seperti klaster-klasternya, ada yang di kampus, ada yang dekat masjid. Nah kalau di Tokyo ini gambarannya ini foto yang paling kiri itu ini kita sedang iftar bareng biasanya ini di Masjid Indonesia Tokyo. Ini mulai dari tahun 2017 alhamdulillah kita sudah punya Masjid Indonesia di Tokyo. Nah ini biasanya setiap hari kita ada iftar bareng di masjid dan setiap masjid di
di Tokyo ya, terutama saya kurang tahu kalau daerah lain itu pasti menyediakan buka bareng gitu, menyediakan iftar, makan berat gratis itu di setiap masjid. Dan biasanya di kampus juga kita mengadakan buka bareng ya, bareng-bareng aja. Saya kan di sana, ya kan kalau di sini nggak libur ya Mbak ya, jadi nggak ada perubahan jam kerja gitu, itu nggak ada gitu. Jadi ya kerja seperti biasa kalau di sini. Jadi yang pagi kerja ya kerja, dan ya kita tiap pekan juga biasanya itu mengadakan tablik akbar di Masjid Indonesia, di Sekolah Republik Indonesia Tokyo di situ. Tapi ya kalau sekarang ya berhubung begini, masjid-masjid ditutup. Sekarang kondisinya di sini hampir semua masjid ditutup, jadi tidak ada tarawih, tidak ada buka puasa bareng di masjid, dan tidak ada ya insya Allah sebagian bahkan sudah menyatakan tidak ada salat Id nantinya. Jadi ya ini sangat berbeda saat ini dengan biasanya. Ya kita buka puasa masing-masing di rumah, ya beberapa ada sih ya, mungkin yang deketan rumahnya itu ngumpul di satu rumah sendiri terus masak bareng dan sebagainya, jadinya seperti itu. Ya agak sedih juga sih ya, jadi karena nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan biasanya yang uniknya lagi, kalau di sini kan masjid jarang Mbak, jadi biasanya bela-belain itu kalau sore-sore ke masjid, buka di sana, tarawih di sana, nanti ya setelah tarawih pulang gitu kan. Ya, sedangkan di sini kan buka puasanya itu paling cepat sekitar jam 6:30 ya. Nanti beres-beres malam itu ya Mas ya? Ya 6:30 malam itu paling cepat biasanya. Kira-kira jam segitu. Nanti selesai tarawih itu biasanya jam 9, jam 10 ya, setengah 10. Nah itu pulang ke rumah itu bisa kira-kira 1 jam gitu perjalanan. Dan gitu. Ada juga yang nginep iktikaf di masjid 10 hari terakhir. Tapi di sana sendiri Mas, mohon maaf, kalau di sana sendiri muslimnya banyak enggak ya Mas ya? Secara angka sih dibilang banyak enggak sih Mbak ya, tapi alhamdulillah terjadi peningkatan ya setiap tahun, alhamdulillah, terutama yang dari orang Jepang sendiri. Memang mayoritas sih masih dari ya Asia Selatan ya, kita nyebutnya IPB ya. India, Pakistan, Bangladesh. Kita nyebutnya begitu, itu banyaknya dari sana, lalu dari Malaysia, dari Indonesia. Ya Indonesia banyak. Dan untuk informasi mungkin ini, nah kalau setiap Id itu biasanya di Masjid Indonesia aja yang ikut sholat Id itu 3.000 sampai 4.000 orang, hitungan kasarnya. Itu yang sholat Id aja. Jadi dan itu di Tokyo aja. Jadi kalau di Jepang sendiri ya banyak sebenarnya. Harusnya itu. Tapi itu kebanyakan orang Indonesia ya Mas ya, maksudnya pelajar atau memang yang sudah tinggal di sana, atau ada warga Jepang juga Mas? Jadi ada 3 macam ya, secara umum ada 3 macam kelompok kategori orang Indonesia yang ada di sini. Yang pertama itu pekerja magang Mbak, kita nyebutnya mungkin bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Jepangnya itu kenshusei, jadi dia itu bukan pekerja tetap, tapi kontrak sekitar 3-5 tahun, nanti harus kembali ke Indonesia. Itu banyak. Itu. Dan yang kedua itu pekerja biasa, itu ada yang perawat. Gitu kan. Ya banyak kan perawat ya. Lalu pekerja-pekerja profesional yang di kantor-kantor begitu. Terus yang ya ketiga paling besar ya pelajar pastinya. Mulai dari S1 sampai S3. Gitu. Jadi terkategori begitu ya. Jadi visanya kan memang harus kalau di Jepang ya antara kalau nggak pelajar ya pekerja. Gitu. Dan keluarganya biasanya kan bawa keluarga ya, kalau orang Indonesia bawa keluarga, istri, anak dan sebagainya. Mas Fikri, kalau iftar khas Jepang apa ya Mas ya? Aduh Mbak, kalau iftar khas Jepang. Tapi ada makanan halal ada kan ya Mas ya? Ada sih, ada. Oke, ini saya tutup aja ya ininya. Kalau iftar khas Jepang, Mbak, kita di sini malah setiap iftar tuh makannya bakwan ya, Mbak, bala-bala. Bakwan, apa kadang teh manis gitu kan, ya sama kurma gitu. Kalau khas Jepangnya sendiri, ya
paling kita kalau mau buka puasa lagi pengen makanan Jepang ya biasanya ya ramen gitu mungkin, atau ya kalau yang cemilan-cemilannya takoyaki dan sebagainya. Oh ya sama ya, di Indonesia, di Jogja juga ada takoyaki KW ya Mas ya. Jadi nggak ada Iya. isinya, cuma tepung aja. Ini beneran ada guritanya Mbak, ada takonya kecil sih ya. Gitu. Gitu. Ada bakwannya sini juga Mbak, namanya Sama, Mas, kakiyage. Oh Ya kakiyaki. beda bentuk sih ya, jadi intinya sama aja, sayur digoreng gitu. Coba kalau kita kan bakwan tuh kan kecil-kecil sayurnya ya. Oh, iya. Kalau di sini gede-gede. Mas, kalau tantangan sendiri Mas puasa di sana itu seperti apa Mas? Ya, tadi tantangannya mungkin mirip dengan yang di negara-negara agak utara. Itu kebetulan kalau di Jepang 4 tahun terakhir ini itu pas di musim panas Ramadannya. Jadi siangnya panjang, Mbak. Lebih panjang Jadi aja. subuhnya itu sekarang itu jam 3. Sholat subuh jam 3 ya berarti kita harus mulai sahur jam 2-an, jam 2, jam setengah 3. Nah, tantangannya di situ pertama. Jadi sahurnya sih, bukan puasanya sih. Puasanya ya agak biasa aja sih kalau buat saya dari sisi fisiknya. Cuma yang menantang lagi adalah di sini kan ya puasa nggak puasa sama aja kondisinya. Jadi tidak ada keringanan misalnya pulang cepat, misalnya karena Ramadan pulang cepat nggak ada. Atau ya deadline-nya tetap ini. Buat kita yang pelajar ya mungkin riset harus tetap berjalan gitu kan. Waktu buka puasa ya mungkin masih di lab dan sebagainya, masih kerja, ada yang masih kerja dan sebagainya. Jadi tantangannya di situ yang pertama ini kan tantangan dakwah juga Mbak. Jadi kan image orang banyak kan biasanya ditanya begini, orang Jepang nanya ke kita, oh puasa itu ngapain? Oh nggak makan, nggak minum gitu. Nggak minum juga, ya sama sekali nggak minum, air pun nggak minum dan gitu. Nanti kamu jadi lemes dong, jadi nanti misalnya produktivitasnya menurun dan sebagainya. Jadi tantangannya adalah membuktikan bahwa dengan puasa itu tidak mengganggu produktivitas kita. Jadi puasa itu ya ibadah aja gitu seperti biasa dan kita udah biasa dan ini harusnya malah meningkatkan konsentrasi dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahwa ya lebih kepada menunjukkan bahwa beragama itu tidak bikin susah gitu. Ya karena kalau dari lihat secara kasar saja kan orang Jepang ngeliat kan di sini kan kebanyakan nggak beragama ya, maksudnya nggak melaksanakan ajaran agama ya, secara eksklusif ya tidak. Jadi buat mereka ya beragama ya merepotkan gitu. Ya, sekedar budaya saja kalau di sini. Seperti itu ya Mas ya. Tantangannya lebih di situ. Kalau tipsnya Mas berpuasa di Jepang Mas? Ya sering-sering ngecek waktu sahur Mbak. Oh iya beda ya Mas ya, kalau di Jogja kan Karena ada sahur gitu nggak ada ya Mas? Nggak ada Mbak. Beda ternyata yo. Jadi karena waktu sahurnya makin lama makin mundur Mbak, bukan makin maju, bukan makin mundur. Jadi misalnya hari ini jam 3:10 subuhnya. Nanti besok itu mundur jam 3:06, lantas nanti lama-lama jam 3 kurang. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan waktu tidur, misalnya yang mau tidur sebelum sahur ya harus sesuai bangunnya, harus mundur-mundur begitu, harus maju, Tantangannya itu di situ. Tipsnya jadi ya sering-sering cek waktu sahur, waktu buka. Terus karena musim panas ya di sini lembab, suka keringetan kan kalau musim panas itu, jadi banyak-banyak minum cairan ya supaya tidak dehidrasi. Karena ya di musim panas musim panas di Jepang kan lembab ya, jadi agak menantang juga dari sisi fisik kalau pas musim panasnya. Tapi alhamdulillah sekarang masih belum begitu panas, jadi masih tidak begitu berat. Tipsnya ya begitu. Dan ya banyak-banyak karena sambil kerja masih ya aktif seperti biasanya ya, mungkin mengingatkan terus sih bahwa ini tuh Ramadan gitu kan. Kalau saya sih supaya menghadirkan suasana Ramadannya itu Mbak, biar nggak lupa gitu. Oh iya.
Seru banget ya Mas ya, ternyata di sana ya Mas ya, berbeda dengan Indonesia gitu ya Mas ya. Udah 4 tahun di Paling sana sudah gitu. paling enak tuh di Indonesia, Mbak. Paling enak tuh di Indonesia. Waktunya stabil, Iya. cuacanya juga stabil. Iya. Banyak jajanan takjil gitu. Di sini nggak Iya. ada, Mbak. Oh iya ya Mas ya. Oke. Begitu Mas Fikri. Terima kasih Mas Fikri. Kita ke pembicara kedua ya Mas ya. Ke Mas Zaki. Assalamualaikum Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaki, bisa diceritakan Mas Zaki gimana pengalamannya untuk Ramadan di Belanda? Ya, kurang lebih pengalaman kita berpuasa di sini sama kayak Mas Fikri di Jepang. Kita juga bulan Ramadannya jatuh di musim semi sekarang dan nanti berakhir di musim panas. Jadi waktu siangnya lebih panjang, bahkan lebih panjang dari Jepang mungkin ya. Kita 17 jam di sini. Jadi jam 4 pagi kita sekarang jam 4.30 kita mulai subuh, jam 9.30 baru berbuka nanti. Ya, itu berpuasa di sini. Tapi ya di sini juga banyak orang Indonesia. Saya kebetulan di kota kecil di Belanda dan alhamdulillah di sini ada sekitar 300-an orang Indonesia. Jadi walaupun banyak tantangan berpuasa, tapi banyak juga yang menguatkan keimanan kita ya. Jadi kita tetap buka puasa bareng, tarawih bareng. Gitu ya Mas ya. Itu mahasiswa Mas yang di sana, pelajar yang ada di sana 300-an orang itu. Ya, paling banyak memang pelajar. Kalau di kota kita, kota kecil ya. Kalau di kota-kota besar banyak juga pekerja, bahkan banyak juga yang masyarakat keturunan Indonesia yang sudah lama di sini, bahkan dari kakek-kakeknya udah di sini, tapi punya hubungan keluarga dengan orang Indonesia. Jadi ya kebanyakan pelajar kalau di kota kita ya. Kalau di kota-kota lain banyak juga yang pekerja. Kalau warga sekitar sendiri Mas menerima Mas, maksudnya kan kita Islam ya, sedangkan Ya. yang lain kan belum tentu berkeyakinan sama gitu. Mereka nggak apa-apa Mas, maksudnya tetap ramah gitu kan ya. Iya. Kalau di Belanda ini orang-orangnya pada sangat toleran. Bahkan tahun 2018 itu Belanda itu kan jadi negara paling toleran di dunia yang kedua. Jadi di sini orang pada menerima nilai-nilai orang lain. Jadi mereka bahkan bertanya-tanya, apa ini, kenapa kamu berpuasa? Sama seperti Mas Fikri tadi yang di Jepang ya, banyak yang nanya-nanya. Kita juga karena sering ikut kajian-kajian juga bisa menjawab. Jadi ya di sini orang, bahkan Perdana Menterinya sendiri sebelum Ramadan itu datang ke masjid, kemudian memberi himbauan pada Muslim untuk tidak berpuasa, untuk tidak tarawih bareng dulu, buka puasa bersama dulu. Jadi ya di sini orang pada toleran sekali, ya, Mbak Nanda. Oh iya. Mas, kalau misalkan di sana untuk berbuka puasa ada iftar khas nggak ya Mas di Belanda itu Mas? Sama kayak Mas Fikri nggak ada deh kayaknya. Kita juga makanan-makanan Indonesia gitu ya. Paling kalau tahun lalu saya ke masjid, biasanya makanan berbukanya ya dari Timur Tengah, dari Maroko, dari Maroko lah, yang makanan-makanan berbuka. Kalau Indonesia sendiri kita masak sendiri, bahkan kita buka kayak formulir online, siapa yang mau memberi takjil kepada teman-teman, jadi nanti bisa setiap hari dijemput, kemudian kita jemput makanannya, kemudian kita makan bareng-bareng di sebuah ruangan gitu. Jadi intinya tidak ada makanan berbuka yang khas di sini, Mbak. Iya, Mas Zaki, kan itu kan tadi kan puasanya lebih panjang ya Mas ya. Terus Ya, tips untuk berpuasa di Belanda sendiri kayak gimana tuh Mas? Sama ya seperti Mas Fikri tadi, banyak-banyak minum,
Kemudian kalau saya sendiri dan beberapa teman-teman lainnya, kita mungkin tipsnya agak lucu ya. Perbanyak teman. Jadi di sini banyak jamaah-jamaah Islam, ada yang jamaah NU, jamaah Muhammadiyah, bahkan ada jamaah Salafi gitu ya. Jadi dekatlah dengan berbagai jamaah. Jadi kalau ada buka puasa bareng, kita bisa masuk mana-mana gitu. Oh. Gitu. Ya, kalau itu. Kemudian yang lain mungkin tantangan yang lain kalau mulai masuk musim panas itu orang-orang udah pada buka baju nih, Mbak. Jadi udah mulai berbaju minim gitu ya. Jadi tipsnya ya perkuat keimanan ya. Kalau bisa kalau ke luar negeri, kalau mau S2, S3 ya mau istri gitu. Jadi lebih terjaga gitu ya. Mas, kalau di sana masjid juga ada, Mas, di dekat rumah Mas Zaki ada masjid? Ada. Kebetulan kita sudah menunggu 13 tahun untuk mempunyai masjid sendiri di sini. Tapi bukan masjid Indonesia, masih Masjid Maroko. Namun sayangnya 2 minggu sebelum Ramadan baru diresmikan masjid. Kita baru sholat Jumat 2 kali. Kemudian ketika masuk Ramadan kita nggak boleh sholat karena COVID-19 ini. Jadi itu yang disayangkan. Tapi di kota di Den Haag, agak jauh dari sini, itu ada Masjid Indonesia. Pengurus orang Indonesia bermazhab Syafi'i. Kalau di Masjid Maroko sendiri itu mazhab Maliki. Yang kebanyakannya itu Masjid Turki. Masjid Turki itu masjid bermazhab Hanafi. Jadi itu juga mungkin penting disampaikan bahwa setiap masjid itu punya jadwal sholat yang berbeda-beda ya. Jadi nggak sama gitu ya, Mas ya? Nggak sama. Jadi ada perbedaan derajat sedikit lah gitu. Kalau saya sendiri, saya mengikuti masjid terdekat dari rumah. Jadi saya mengikuti Masjid Maroko. Sementara Masjid Indonesia itu sangat jauh dari sini. Jadi mungkin tidak terlalu tepat dengan keadaan sekitar. Gitu ya, Mas ya. Oke, Mas Zaki, terima kasih. Kita ke pembicara yang ketiga. Sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Muhammad Ali Zainal Abidin. Beliau adalah Country Manager Dompet Duafa Australia. Assalamualaikum, Mas Ali. Kedengaran, Mbak? Iya, kedengaran, Mas. Iya, Mbak. Apa kabar, Mbak? Dan teman-teman semua? Baik. Ya, sorry, barusan habis sholat duhur dulu, Mbak. Di sini udah duhur, jadi sholat duhur dulu. Nggak ada Jumatan soalnya. Oh iya, hari Jumat ya, Mas ya. Ya, kebetulan ini aku udah bikin PPT juga, Mbak. Daripada sayang, aku share sedikit ya, Mbak, mungkin. Iya, monggo Mas, silakan Mas. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Teman-teman semua, semoga dalam Ramadan ini dalam kondisi yang baik. Jadi di Australia sendiri memang kita punya sekitar 600.000 Muslim di sini, atau 2,6% dari penduduk Australia. Nah, jadi komposisinya memang lumayan signifikan, terutama di kota-kota besar. Jadi kebanyakan Muslim-Muslim di Australia itu berdomisili di kota-kota besar, khususnya di Sydney dan Melbourne. Dan untuk update terbaru kemarin itu, yang saat ini sedang ramai, yaitu COVID, itu ada 6.896 kasus di sini, separuhnya di Indonesia ya, Mbak. Iya benar. Nah, jadi kemarin sih sempat Indonesia lebih tinggi, cuma alhamdulillah sudah disalib. Australia lebih tinggi, tapi udah disalib ya sama Indonesia. Kita nggak mau kalah, Mas. Iya, nggak mau kalah. Dan yang meninggal dari 6.896 ini ada 97, Mbak. Jadi memang sangat kecil ya, alhamdulillah. Karena di sini fasilitas kesehatannya cukup bagus. Dan mayoritas yang terkena adalah mereka yang di negara bagian New South Wales, yang ibu kotanya Sydney. Dan yang kedua di Melbourne, ada 1.455. Yang lain nggak terlalu signifikan.
Di sini sendiri ini Mbak, mungkin Ramadannya sama di tempat Mas Fahmi, di tempat Mas Fikri, di mana kita di sini ada banyak pembatasan-pembatasan ya. Jadi dari 18 Maret ada regulasi-regulasi pembatasan. Misalkan kalau kita bukan keluarga itu nggak boleh bareng lebih dari 2 orang. Jadi kalau bertiga itu udah nggak boleh, Mbak. Nanti bisa kena hukuman baik itu dari di penjara ataupun kena denda gitu. Ketat banget ya Mas ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kemarin sih aku diskusi sama teman-teman, mereka komen juga kayaknya kalau di Australia itu orangnya gampang-gampang diatur. Sebenarnya sama aja sih kayaknya, nggak tahu ya. Kayak kalau di Australia sama Indonesia atau mungkin bahkan Jepang sama Belanda juga sebenarnya yang paling membedakan secara signifikan adalah regulasinya. Jadi bagaimana regulasi itu ada dan ditegakkan gitu. Jadi orang itu takut gitu loh. Mau kalau ngelanggar itu ya udah denda 11.000 itu kan sama dengan 110 juta ya Mbak ya. Jadi sayang banget kalau kehilangan itu. Nah, jadi ini batasan-batasannya Mbak, diminta untuk stay di rumah dan membatasi travel, naik public transport, terus nggak boleh lebih dari 2 orang ketika bukan anggota keluarga. Itu jadi kalau 3 orang satunya anggota keluarga is okay. Dan kemudian ya ini ada peraturan yang cukup tegas di sini. Ada 11.000 orang, 11.000 denda kalau misalkan melanggar atau 6 bulan penjara, Mbak. Jadi sama kalau secara umum di sini lagi mau winter, Mbak. Jadi mau musim dingin. Beda ya kalau Jepang mau musim panas. Di Mas Fahmi musim dingin juga Semi. ya? Oh, semi. Ya. Nah, jadi walaupun gitu di sini alhamdulillah muslimnya sebagian ya, nggak bisa semuanya ya. Alhamdulillah menjalani puasa dengan insya Allah cukup hikmat, menjadikan rumah-rumah menjadi masjid mereka. Dan banyak cerita ya di sini, misalkan ada yang orang New Zealand terjebak di Australia nggak bisa balik karena habis honeymoon, terus habis itu puasa Ramadan, akhirnya Ramadan di sini. Ada yang student juga jauh dari keluarga, karena di Sydney ini kebetulan kota teramainya di Australia, Mbak, dan dia pusat bisnis, pusat pendidikan juga. Ini ya ada, kalau di kota lain mungkin teman-teman misalkan kalau di Australia itu ada Brisbane dan Perth, itu kota yang sepi kayak Jogja lah kalau di Indonesia. Jadi jumlah penduduknya masih belum banyak, Mbak. Terus asiknya puasa di sini adalah durasi puasanya cuma 12 jam. Bahkan kurang kadang-kadang. Jadi lebih cepat dari Indonesia. Indonesia itu kayaknya 13-an jam ya, Mbak ya. Jadi lebih cepat sejam. Kita di sini imsak itu jam 5.10, buka juga sekitar itu 5.10 juga. Jadi kayak pas hampir 12 jam gitu. Itu salah satu yang asik puasa di sini sejujurnya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman pindah sana aja kali ya. Buat teman-teman yang mungkin apa namanya mau ada rencana sekolah juga mungkin yang ini bisa juga tuh mempertimbangkan faktor itu. Iya. Ya itu sih Mbak kurang lebih banyak hal yang sangat berbeda di bulan Ramadan ini, terutama pasar Ramadan yang biasanya ada. Jadi di sini ada Mbak namanya daerah namanya Lakemba. Lakemba itu daerah yang khusus banyak banget muslimnya. Kalau orang di sini bilangnya IPB ya. India, Pakistan, Bangladesh gitu. Jadi banyak banget. Gitu. Itu sih Mbak kurang lebih. Mas, kalau iftar khasnya dari dekat tempat tinggalnya Mas Ali apa, Mas? Iftar khas ya Mbak ya? Iya. Sebenarnya malah kebanyakan ya sama antara makanan-makanan India Pakistan gitu yang apa sih namanya, dia itu mirip kayak es buah tapi nggak tahu deh, dia mirip es buah cuma nggak tahu bikinnya dari apa Mbak gitu. Jadi dia kayak sama sebenarnya ya dia makanan-makanan negara-negara Muslim juga sih Mbak gitu. Cuma nggak tahu ya kayak di sini
di daerah-daerah yang basisnya Muslim itu akhirnya makanan-makanan iftar, makanan takjil itu juga lebih murah ya, karena yaitu kondisi Ramadan dan banyak orang yang beli gitu kan. Itu sih Mbak. Dan itu juga mau nggak mau mendorong kayak market-market, supermarket dan seterusnya itu untuk menjual produk itu juga. Jadi kayak mau nggak mau kalau resto atau supermarket nggak jualan produk yang halal gitu di beberapa titik itu nggak akan laku karena memang Muslimnya itu terkonsentrasi di beberapa daerah tertentu kalau di sini, Mbak. Gitu ya Mas. Mas, kalau orang Australia sendiri itu ramah enggak ya sama orang Muslim? Ada yang ramah, Mbak, ada yang enggak. Tapi secara umum ramah sih. Cuma ada juga cerita apa sih namanya yang misalkan tinggal bareng dengan orang yang non Muslim, terus ada kan kita harus sahur tuh jam 3, jam 4, misalnya jam 4 lah bangun. Nah, itu kayak bunyi-bunyi di dapur gitu kan, mau nggak mau ada noise gitu. Nah, itu biasanya ada cerita juga, ada yang protes gitu kan, karena komplain karena ada bunyi-bunyi di dapur gitu. Berisik ya Mas. Gitu. Itu iya, tapi kayak apa sih ya, nggak semua gitu. Banyak yang ini juga ramah dan ini. Karena basically ya, karena di masyarakat yang terbuka itu tergantung orang. Biasanya malah kalau yang bule kayak gitu, dia lebih lebih kayak ya udahlah kayak toleran gitu. Cuma kadang-kadang kalau kita bareng sama orang di negara Asia lain, misalnya kayak Vietnam, Thailand atau Filipina gitu. Ini mungkin agak rasis sih, cuma ya ada beberapa case yang kayak gitu sih gitu. Jadi kayak di complain gitu sih. Gitu, Mbak. Tapi overall oke sih, overall oke. Mas Ali udah berapa lama Mas di Australia, Mas? Belum lama, Mbak, saya baru sekitar setahun. Berarti Ramadan pertama ini ya, Mas ya? Iya, Ramadan pertama. Dan tidak mencicipi yang tahun lalu. Gitu ya. Teman-teman yang mau bertanya bisa lewat chat ya teman-teman, sambil menunggu teman-teman untuk kirimkan chatnya. Saya mau tanya nih Mas, untuk Mas Ali ya. Mas Ali, setelah kejadian penembakan waktu itu Mas, beberapa saat lalu kan ada penembakan Mas. Oh iya. Itu berpengaruh nggak ya Mas sama umat Islam yang ada di Australia gitu Mas? Iya, Mbak. Kalau sebenarnya di Australia dan New Zealand itu dua tempat yang sangat terdampak dari kejadian tahun lalu itu. 2 tahun yang lalu berarti ya. 2 tahun lalu benar ya, tahun lalu. Nah, jadi memang akhirnya banyak orang yang aware dan coba untuk cari tahu tentang Islam, dan mereka akhirnya juga tertarik juga dengan Islam. Jadi angka pertumbuhan Muslim di sini cukup signifikan, baik dari orang yang mu'alaf maupun orang-orang yang secara melahirkan gitu ya, kayak tingkat kelahiran orang-orang Muslim cukup tinggi di sini. Nah, jadi kemarin juga dari kejadian itu, hikmahnya juga akhirnya, kalau secara government tuh oke banget sih Mbak sebenarnya. Jadi kayak dia nggak rasis gitu sih. Jadi kayak mereka coba untuk ngayomin komunitas Muslim, coba untuk approach komunitas Muslim. Jadi kayak Ramadan pun kita juga ada pesan Ramadan gitu dari government-nya gitu. Akhirnya kita merasa lebih dipedulikan juga kan dari government gitu sih Mbak. Terima kasih Mas Ali. Ini ada pertanyaan dari Anissa Nursalam. Assalamualaikum, perkenalkan saya Anissa Nursalam dari Sumedang, Jawa Barat. Izinkan bertanya, untuk S3 di Jepang kira-kira bisa ambil beasiswa apa yang peluangnya besar ya? Kalau bekerja magang biasanya dari lembaga apa saja yang menyediakan? Mungkin Mas Fikri bisa dibantu, Mas Fikri? Oke, beasiswa ya? Iya. Beasiswa untuk ke Jepang sendiri, kalau yang dari Indonesia itu memang ada LPDP. Saya bukan LPDP ya, oke. Sebagai ini gambaran saya di sini dengan beasiswa dari pemerintah Jepang, dari Kementerian Pendidikan, atau biasanya akrab di Indonesia itu Mombuka Gakusho, atau MAX. Kalau yang besar gimana ya, kalau peluang besar agak-agak susah juga. Cuma intinya ada beberapa peluang. Yang pertama itu mungkin kalau dari Indonesia itu LPDP. Cuma untuk LPDP itu mulai saya lupa 2 tahun lalu.
itu hanya universitas tertentu aja di Jepang, kalau nggak salah cuma 2 yang bisa pakai beasiswa LPDP, yaitu antara Tokyo University atau Kyoto University. Jadi cuma 2 itu. Tapi selain itu sebenarnya banyak, Mbak. Misalnya yang kalau mau coba yang membuka gakusho, itu lumayan, itu ada beberapa skema yang bisa diikuti. Ada skema, ya ini agak teknis ya, nggak apa ya. Skema G2G yang government to government, itu yang daftarnya langsung ke kedutaan Jepang dan sebagainya. Itu cukup, dengar-dengar memang dikurangi, tapi masih cukup besar kuotanya. Biasanya itu kalau dulu itu kayak sekitar 100 orang ya setiap tahunnya. Dan itu ada yang S1, S2, S3, ada yang D3 gitu, bukan di bawah S1 itu ada. Itu beasiswa banyak. Ada juga beasiswa swasta, misalnya dari ADB dan sebagainya. Jadi kalau yang bisa daftar dulu sebelum ke Jepangnya gitu, itu ada yang dicari-cari. Allah. Dan untuk magang ini, wah saya kurang hafal ya nama organisasinya. Yang saya suka dengar itu IM2, IM3 saya lupa. Pokoknya ada beberapa lembaga-lembaga penyalur memang. Yang takut sebut merek juga, ntar saya dikirim mempromosikan lagi. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga ya, pastikan saja lembaga-lembaga itu benar-benar terdaftar gitu ya. Terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Gitu. Jadi ya kalau misalnya nanti ada yang mau tanya-tanya tentang beasiswa, kalau magang saya ada teman ya, mungkin bisa ditanyakan gitu kan. Cuma kalau untuk yang beasiswa ya bisa juga nanti tanya-tanya ke saya, Japri misalnya, via Facebook bisa, atau via Dompet Duafa Jepang juga bisa, kalau mau tanya-tanya. Oh, Dompet Duafa Insya Allah. Di Jepang juga ada ya, Mas ya? Oh, ada, Mbak. Iya, ada. Deket-deket situ juga, Mas, dekat rumahnya Mas Fikri juga. Ya, operasi perlu bantu jawab nggak, Mbak? Mas? Perlu dibantu jawab nggak, Mas? Ya, boleh. Ya, operasinya dari sini-sini juga, Mbak. Jadi, itu ada sih, ya. Di sini cukup, ya kalau untuk beasiswa tadi, kembali ke beasiswa, ada gitu. Yang peluangnya besar, peluang besar itu tergantung kemauan sih ya, Mbak ya. Kalau dari pengalaman saya, terutama kan nanyanya tentang S3 ya tadi ya, benar nggak? Iya. S3 itu yang penting punya gambaran yang konkret gitu ya. Mau apa sih risetnya? Karena S3 kan all about research ya. Jadi semuanya tentang riset gitu kan. Kira-kira rencananya, research plan-nya itu apa? Yang penting punya konkret, gambaran konkret, bisa presentasikan itu ke calon supervisornya, supervisor suka, oke. Beasiswa bisa dicari di Indonesia dan juga bisa dicari di Jepang setelah nanti keterima. Itu kalau S3 cenderung kepada kemauannya lagi ya, sama kemampuannya lagi gitu, sebenarnya. Itu Mbak Anissa, terima kasih untuk pertanyaannya. Pasti akan ada banyak beasiswa ya Mbak Anissa, bisa sambil mencari-cari informasi seperti itu. Yang pertanyaan kedua dari Mbak Zakia Sekar, mau tanya makna Ramadan untuk mas-mas semua apa, apalagi di tengah COVID-19 ini. Monggo yang mau jawab dulu, mungkin Mas Zaki mau jawab dulu makna Ramadan di tengah COVID-19 ini. Siap. Kalau bagi saya sendiri mungkin makna Ramadan yang paling paling mengena itu adalah fokus kali ya. Fokus karena biasanya kita kalau hari biasa itu kalau kuliah atau ngerjain tesis pasti paginya itu mikir bikin sarapan, bawa bekal ke kampus gitu kan. Tapi kalau puasa nggak mikir itu. Jadi kerjanya lebih fokus. Jadi dari pagi sampai sore sampai malam bahkan kerja aja. Ya, apalagi sudah mulai COVID-19 seperti ini, sudah lockdown. Jadi kita di kamar nggak keluar gitu. Kalau di luar nanti banyak godaan gitu, banyak godaan makanan dan yang lain gitu ya. Jadi bagi saya sih mungkin fokus, apalagi saya
sekarang sedang tesis dan akan sebentar lagi akan internship. Jadi fokus itu penting sekali dan Ramadan sangat membantu bagi saya agar tidak memikirkan makan. Iya. Ini Iya. Terima kasih Mas Zaki. Untuk Mas Ali? Iya, kalau buat saya sendiri, saya merasa bahwa Ramadan itu momen untuk inkubasi ya Mbak ya. Jadi kita mungkin Ramadan itu kayak inkubator di mana harusnya setelah Ramadan selesai, saya pikir kita harus bisa jadi personal yang lebih baik. Karena kita di Ramadan itu, ini bukan klise ya, tapi menurut saya bisa kita hayati juga bahwa di Ramadan kita tuh banyak sekali hal yang harus ditahan dan hal yang akhirnya kita targetkan juga. Mungkin kayak biasanya kayak ya udah baca Quran ada targetan tapi ya segitu-gitu aja. Ramadan coba untuk ditingkatkan dan hal lain kita ada targetan. Nah harapannya sih emang di Syawal itu kita meningkat dibandingkan sebelum Ramadan ya at least ya. Kalau meningkat sama dengan Ramadan kayaknya berat sih. Cuma at least tuh sama dengan sebelum Ramadan gitu. Jadi itu yang kemudian saya coba implementasikan sih di hari-hari ini. Makanya tuh kayak Ramadan tuh kayak cepet banget. Jadi sahur terus tiba-tiba udah buka lagi, sahur udah buka lagi. Terus kayak akhirnya juga bener kata Mas Fahmi tadi kayak dengan Ramadan kita juga cukup fokus karena nggak terlalu banyak distraction kita. Akhirnya kita jadi ngerasa lebih produktif dan punya fokusan yang lebih jelas sih dalam daily life kita. Itu mungkin Mbak. Oh, iya. Terima kasih untuk Mas Ali. Kalau Mas Fikri Sama. sendiri, gimana Mas? Di tengah pandemi sekarang itu kesannya apa Mas? Makna Ramadannya Mas? Kalau untuk saya pribadi sih lebih kepada apa ya? Kembali ke mengasah apa ya? Spiritualitas kita sih, Mbak. Kalau di Jepang sendiri saya ngerasanya itu terlalu duniawi, Mbak. Ya mulai dari kerja, setiap hari juga kerja. Fokus itu kan targetan itu selalu targetan yang eksak gitu, terutama untuk yang PhD, untuk yang riset, S3. Pelajar lah ya. Itu kan selalu diukur dari hasil apa sih hasilnya, hasil risetnya apa ini. Buat yang kerja mungkin diukur dengan performanya. Di sini kan yang terkenal ya budaya kerjanya workaholic gitu kan. Bukan ya saya nggak mau bandingin dengan Eropa gimana. Eropa juga budaya kerjanya bagus, cuma di sini lebih cenderung ke workaholic gitu. Doyan kerja gitu. Bukan masalah. Jadi kembali muhasabah ya, introspeksi spiritualitas kita gimana, bahwa hidup itu nggak melulu tentang targetan duniawi. Hidup itu bahwa kita kembali mengingat ada hak-hak Allah gitu kan di kehidupan kita. Jadi nggak cuma hak kita sebagai manusia, sebagai hamba saja yang harus dipenuhi. Ya ada hak pencipta kita di situ yang harus kita pikirkan kembali, terutama dalam bulan Ramadan ini. Jadi kan kita jadi menyempatkan lagi lebih banyak waktu untuk ibadah, meningkatkan interaksi kita dengan Quran dan sebagainya. Kalau saya sih lebih ke situ ya. Karena jujur kalau saya sendiri kadang suka lupa gitu kan, saking banyaknya target gitu, deadline dan sebagainya. Ya, Ramadan tuh untuk mencharge spiritualnya lagi. Gitu. Terima kasih Mas Fikri. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Erika Yudita Trisnawati. Salam, perkenalkan nama saya Ica dari Jogja. Mau menanyakan apabila akan studi ke Jepang, Australia, dan Belanda, sebaiknya untuk persiapan pakaian kita persiapkan dari Indonesia, utamanya pakaian untuk winter atau beli di negara tujuan saja? Pertanyaan susah ini Mas ternyata Mas. Siapa yang mau jawab duluan? Pakaiannya ya Mas ya, untuk winter saja belinya di sini apa di negara tujuan? Duluan boleh nih Mbak. Kan pas winter di sini. Ya, di sini kebetulan pas winter ya. Dan kalau persiapan pakaian itu sebenarnya kalau saran saya sih tergantung dari musim di negara itu ya. Kalau misalkan ternyata di negara itu lagi winter, kalau bisa sih udah persiapan at least tuh kayak ada pakaian winter yang kamu bisa pakai untuk pas datang, terus kemudian mungkin beberapa hari karena kita tidak mungkin menunda untuk mencegah kita dari kedinginan gitu ya, nggak bisa menahan gitu kan. Nah jadi
disiapkan kalau memang negara itu winter, bisa ditanyakan di teman atau siapa yang lagi di negara itu. Tapi kalau pas lagi kayak Mas Fikri atau Mas Wahmi di sana yang lagi musim panas atau musim semi, nah itu ya mungkin nggak usah bawa pakaian winter dulu, nggak masalah, tunggu aja sampai nanti winter beli di sana. Karena nggak tahu deh, kalau menurut aku nggak terlalu signifikan sih kalau harga ya, kalau harga nggak terlalu signifikan sebenarnya. Nah, nggak tahu kalau di Belanda atau Jepang gitu. Ada sih mungkin selisihnya, cuma kan dengan teman-teman dapat beasiswa tertentu dan beasiswanya dengan jumlah yang disesuaikan dengan untuk hidup di sini juga oke-oke aja sih, masih masuk gitu kan. Gitu. Jadi itu Mbak kalau dari saya. Oh iya. Kalau dari Mas Zaki? Ya, kalau kita apa ya, mungkin sama juga seperti Mas Ali tadi, kalau misalkan mau datangnya ketika winter, musim dingin, bawa pakaian yang bisa menutup badan sampai ke apartemen atau rumah gitu ya. Tapi kita sendiri dulu berangkatnya ketika musim panas, September, intake September, dan kita ini ada 2 mazhab sebenarnya Mbak dulu. Ketika sebelum berangkat ya, ada mazhab yang bawa pakaian banyak, ada mazhab yang bawa makanan yang banyak gitu. Jadi saya sendiri masuk ke mazhab yang bawa pakaian gitu ya. Jadi saya beli baju winter itu di Tanah Abang. Kalau di Indonesia harganya 800.000. Kalau di sini di Eropa itu 3,5 juta rupiah ya, karena itu made in Indonesia, bagus. Dan saya bawa baju winter itu yang sangat tebal, menuhin bagasi. Iya sih. Tapi teman saya ada yang lebih banyak bawa makanan Indonesia kayak bumbu-bumbu Indonesia gitu kan. Tapi ternyata di sini banyak juga bumbu Indonesia. Jadi itu tergantung dari preferensi teman-teman. Kalau saya sendiri, saya sarankan bawa makanan aja kali ya. Kalau di sini makanannya mahal gitu ya. Kalau baju-baju winter itu sendiri di sini banyak yang second hand dan masih bagus, bahkan bisa dapat hibah dari abang-abang kelas di sini. Ya. Gitu. Ya, kalau Mas Fikri, Mas? Ya kurang lebih sama sih ya Mbak ya. Lihat waktu nyampainya nanti itu musim apa. Misalnya kalau di sini itu normalnya kalau buat pelajar itu kan antara April atau September. Kecuali musim COVID gini agak diundur ya. Ya antara datang di sini itu musim semi atau datang ke sini itu musim gugur. Jadi belum butuh sepertinya untuk bawa baju winter sendiri gitu kan. Jadi lebih baik beli di sini sih kalau saya bilang. Jadi saya sendiri lebih ke mazhab bawa makanan yang banyak, Mas. Karena kalau ya meskipun di sini banyak ya itu lebih mahal, Mas. Jauh, Mas. Ya, Itu salah satu merek mie instan favorit kita aja itu kalau dirupiahkan tuh jadi 15.000 gitu kan nggak enak kan. Oh iya. Apa saya jual aja ya Mas, mau beli di saya apa Mas? Ya gitu Mbak, kalau nggak perlu ya kayaknya. Terlepas nanti ya benar tadi yang second hand juga ada kalau misalnya terbatas keuangannya dan biasanya masih bagus dan jatuhnya jauh lebih murah gitu kan dibanding beli di Indonesia juga. Kalau misalnya beli second hand. Ya nanti meningkat lah ya. Awal-awal beli second hand, nanti kalau udah lama duitnya udah banyak ya baru beli yang baru. Iya, membiasakan mindset ya Mas ya. Iya. Mindset mahal nggak mahal. Kalau awal tuh biasanya kayak awal masih dirupiahin semua gitu ya kan. Ntar lama-lama jadi oh iya murah kok murah. Ya, alhamdulillah. Ya seperti itu ya Mbak Erika untuk pertanyaan pakaiannya. Mungkin bisa langsung dipraktekkan Mbak Erika, bisa langsung ke daerah tertentu mungkin mau beli ke Tanah Abang. Iya boleh. Tanah Abang. Tanah Abang dulu ya Mbak Erika. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Mas ya, dari Mutia Maharani. Salam kenal, saya Mei dari Jogja, mau tanya, yang pertama apa yang dirinduin dari Mas Ali, Mas Fikri, sama Mas Zaki dari Ramadan di Indonesia? Atau dari kampung halaman Mas masing-masing. Yang kedua, bagaimana keluarga yang di Indonesia di kondisi sekarang ini yang sedang ada pandemi COVID-19 ini yang pastinya jauh dari keluarga Indonesia, seperti apa Mas? Siapa dulu nih? Iya, Mas Fikri boleh Mas Fikri? Yang dirindukan ya? Makanan Mbak. Kalau saya sih. Jadi
di sini juga ada gitu kan, dalam misalnya event tertentu ada bazar gitu kan, bazar makanan. Tapi tetap tidak bisa menyamakan. Pertama saya sebelum ke Jepang saya tinggal di Bandung ya, itu kan kulinernya luar biasa Mbak di Bandung. Oh, iya. Segala macam makanan olahan tepung ada ya Mas ya? Tepung, minyak, ya, lemak semua ada Mbak. Jadi di situ. Tapi ternyata makanannya itu ya, dan Indonesia itu ya murah Mbak, harga begitu itu sih. Dan ya terutama itu ya, terus ya mungkin ya tradisi apa ya, kayak ngobrol-ngobrol dengan teman. Kalau di sini kan ya ngobrol sih ya, cuma kan melulu masalah, ya nggak melulu sih, tapi seringnya masalah riset dan sebagainya, masalah kerja dan sebagainya. Dan terkait keluarga COVID ya, alhamdulillah kalau keluarga saya di Indonesia itu masih aman-aman saja. Mudah-mudahan juga selalu terlindungi ya. Ya kalau saya sih dari sini mengingatkan gitu kan. Karena kita di sini duluan kan ya, duluan menghadapi, di Jepang kan duluan menghadapi wabah ini. Jadi lebih mengingatkan gimana tindakan-tindakan preventifnya kalau keluar pakai masker dan sebagainya. Ya, terutama buat orang tua kan ya harus diingatkan misalnya, untuk menjaga diri dan sebagainya. Kalau kita di sini sih insya Allah orang-orang Indonesia di sini nurut-nurut sih kalau di sini ya. Kalau di Indonesia. Mas Fikri ada ini nggak ya Mas, ada tradisi mudik gitu nggak ya? Jadi kalau misalkan Ramadan terus Lebaran terus Mas dari Jepang pulang ke Bandung gitu, ada nggak ya Mas? Belum pernah Mbak. Jadi gini, soalnya ketika Ramadan itu waktunya kalau di saya kurang pas. Jadi nggak libur pertama. Ada sih beberapa teman kan kalau misalnya S2, S3 itu sebenarnya kalau udah nggak ada kuliah lagi, kuliah itu kan biasanya di awal-awal ya. Sisanya itu tinggal riset mandiri. Ada beberapa teman-teman yang ya menyempatkan pulang gitu kan, mudik ketika setelah Ramadan, ketika Syawal tuh mudik. Itu ada beberapa teman-teman yang saya begitu. Tapi kalau saya pribadi belum pernah mudik, biasanya pulangnya itu malah bukan pas Ramadannya gitu. Misalnya ketika libur ada waktu atau memang ada udah urusan di Indonesia, baru saya pulang sekalian. Karena itu pertama waktunya tidak pas dengan liburnya, yang kedua adalah dari batasan finansial Mbak. Karena saya berkeluarga kan ya Mbak ya. Jadi 3 orang. Jadi kalau mau sering-sering pulang itu Mbak? Lumayan. Lumayan Mbak. 3 kali lipat biayanya. Kalau sendiri mungkin masih bisa lah ya. Kalau 3 orang sekaligus agak ya lumayan. Ya. Oke, itu Mas Fikri. Mas Ali? Ya, kalau saya sendiri sih merasa Ramadan di sini dan di sana berbeda karena situasinya ya Mbak. Jadi di Indonesia kan mayoritas kita Muslim. Nah kalau di sini mayoritas non-Muslim. Nah di sana akhirnya kayak situasi Ramadan itu jadi beda. Jadi kayak misalkan teman-teman kita itu pada nggak puasa, tapi kalau di Indonesia pada puasa ya kan, dan itu yang kita rindukan. Terus kalau di Jogja ada kajian masjid kampus ya Mbak, di UGM itu juga dirindukan juga gitu. Dan apa namanya, ibaratnya kalau di Jogja banyak banget masjid, jadi kayak kita bisa ganti-gantian juga ya Mbak kalau di Indonesia gitu. Tapi kalau di sini sulit ya karena masjidnya itu aja dan terbatas gitu. Nah, itu apalagi kondisi kayak gini ya udah stay nggak kemana-mana kan akhirnya gitu. Jadi memang situasi itu satu hal yang sangat dirindukan. Ya kalau keluarga sendiri alhamdulillah baik. Jadi kondisi ini membuat kita banyak belajar ya bahwa keluarga ternyata sangat penting ya buat kita. Dan katanya di Jogja juga udah mau ini juga ya Mbak ya, udah zona merah juga ya beberapa titik ya. Iya benar Mas. Dan di Indonesia yang lain aku pikir juga sama, kita banyak belajar tentang betapa pentingnya keluarga, betapa pentingnya orang-orang terdekat untuk saling support dalam kondisi kayak gini. Even itu cuma telepon. Oh iya Mas, ada rencana mudik nggak ya Mas Ali? Aduh, ada Mbak, akhir Juni ini rencana mudik, akhir Juni. Cuma nggak tahu deh, kayaknya awalnya sih
kalau lewat Jakarta kan udah nggak mungkin tuh Mbak. Iya, Nah, jadi awalnya mau lewat Jogja. Cuma kayak Jogja juga bakal PSBB nih Mbak, melihat perkembangan di grup-grup ya kan. sepertinya gitu Karena sih, Mas. iya di Sleman dan Gunung Kidul ya Mbak ya? Atau Iya, di sama Bantul ya? Bantul, iya. Bantul iya udah zona merah, udah penularan lokal ya, Iya, betul lokal Mas. transmission ya. Jadi kemungkinan bakal PSBB juga, nggak tahu Mbak kalau pulang nanti turunnya di mana juga nggak ngerti. Jadi melihat. Iya. Oke, kalau Mas Zaki sendiri, Mas Zaki? Ya, kalau saya sama kayak Mas Ali, saya juga rindu sekali ngantri di Maskam UGM, Mas. Masya Ngantri Allah. makanan. Saya kuliah di Jogja juga dulu, tapi saya berasal dari Aceh. Jadi yang paling dirindukan juga sama seperti Mas Fikri, makanan Aceh gitu ya. Apalagi di sini bumbu-bumbu khas untuk makanan Aceh itu susah ditemukan. Ada di toko India, tapi ya gimana? Ya, saya sangat rindu dengan makanan Aceh, terutama mie Aceh kepiting ya. Itu sangat saya rindukan. Enak tuh Mas buat buka. Iya, susah bikinnya di sini. Nah, mungkin itu makanan dan ya suasana Ramadan. Juga kalau di Jogja itu saya juga sering dulu beli makanan berbuka di Lembah UGM gitu ya. Itu juga nggak ada di sini, apalagi masa-masa Ramadan seperti ini. Kalau keluarga sendiri, alhamdulillah baik semuanya. Kita sering teleponan setiap minggu biasanya. Dan ya benar seperti kata Mas Ali, keluarga itu sangat penting ya, apalagi di negara yang kita minoritas dan susah masuk ke culture mereka, jadi kita perlu membuat diri kita tidak kesepian, karena kesehatan mental itu sangat penting di sini. Jadi keluarga itu sangat penting. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih Mas Zaki. Masih ada pertanyaan lagi ya Mas ya, dari Deta Wijayanti mau nanya terkait kegiatan puasa sekaligus dakwahnya untuk semua pembicara ya Mas ya. Pertanyaan dari non Muslim yang paling mengena atau cukup susah untuk menjelaskan tentang puasa atau Islam itu apa Mas? Mungkin dari Mas Zaki. Ya, kalau saya sendiri saya nyampe ini 2018 Agustus, ada sebelum kuliah kita punya masa orientasi Mbak, dan pada masa orientasi itu kebetulan sekali sedang ada puasa Arafah. Jadi teman-teman kalau di sini teman-teman pada makan, bahkan berribuan, kita nggak makan gitu kan. Kemudian teman-teman pada nanya nih, kenapa kamu nggak makan? Oh, saya puasa. Oh iya, ya puasa ini sangat penting, puasa Arafah, karena bisa menghapus dosa setahun belakang dan setahun ke depan gitu kan. Kemudian teman saya dengan bercanda ngomongnya gini, oh berarti kamu setelah puasa ini bisa buat dosa lagi ya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang unik seperti itu kadang-kadang bikin kita mikir lagi gitu. Kalau yang lain sih mungkin ada juga pertanyaan yang nanya, kenapa kamu puasa, nyusahin diri, padahal kita udah dikasih mulut, perut gitu kan, kenapa nggak makan, nggak minum. Itu kadang-kadang kita jawabnya jangan terlalu serius, kadang-kadang harus bercanda gitu. Ya, mungkin itu sih pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya dapatkan. Kalau Mas Fikri sendiri gimana Mas? Kalau terkait puasa ya mungkin kurang lebih sama sih pertanyaannya. Ngapain sih puasa, nyusahin diri gitu kan. Terus kamu nggak minum juga. Terus ya biasanya tanggapannya kan kalau nggak makan mungkin saya masih tahan lah. Kalau nggak minum juga aduh enggak deh. Itu kan biasanya. Ya terus ada juga yang memang misalnya agak-agak ateis gitu kan. Ada teman lab juga yang ateis. Paling nanyanya, yuk
ngapain repot-repot ngikutin agama? Ya paling jawabannya benar, jangan terlalu serius, tapi ya jangan bohong juga, jangan ngada-ngada, tapi jangan terlalu serius. Misalnya ya badan gua gitu, suka-suka gua lah, mau puasa mau enggak gitu kan, kayak gitu. Jadi ya lebih pada menghargai kebebasan gitu kan. Jadi nggak ada, kalau di Jepang sendiri kan selama prinsipnya gini, kalau di Jepang selama kamu tidak mengganggu orang lain ya silakan gitu kan. Selama tidak menimbulkan keresahan silakan. Jadi ya udah kembali ke kebebasan individu masing-masing gitu kan. Ya saya nggak ganggu orang, ini badan saya gitu kan. Ya begitu. Tapi ya kita tetap menyampaikan ya bahwa ini kan ya perintah Tuhan, dan dengan puasa dan mendekatkan diri ke Tuhan ya. Karena saya bilangnya saya religius. Oh, kamu religius ya? Iya, saya religius. Gitu aja. Gitu. Oke, gitu Mas Ali. Ya Mbak, kalau saya sendiri mungkin secara pengalaman saya juga sama coba menjelaskan ya, karena saya takut kalau misalkan kayak pas sahur itu akan ngeganggu orang ya kan, kalau persiapan gitu kan. Nah jadi karena landlord saya itu non muslim gitu kan, saya coba ngejelasin bahwa saya itu 30 hari ke depan akan puasa, dan puasa ini bagian dari keyakinan atau agama. Terus saya harus puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelam fajar, nggak boleh minum sama sekali, maka dari itu saya harus sahur dulu gitu. Jadi kayak benar-benar ngejelasin selogis mungkin sih. Terus kayak mungkin kalau umum ya orang akan oke dengan itu, karena sebenarnya ini adalah bagian dari hak kita sebagai manusia, sebagai person ya kan. Jadi sebenarnya sih oke-oke aja selama kita tuh mengkomunikasikan dengan baik gitu. Toh sebenarnya juga puasa itu kayak ini juga sih Mbak, nggak semua orang ya ternyata di sini, walaupun even dia Muslim dan seterusnya, itu ternyata puasa. Dan ternyata di negara di agama lain kayak Kristen kayak gitu juga mereka ada puasa juga, tapi dia jamnya beda ya, kayak mereka jam 4 mungkin udah buka gitu kan. Terus kayak nggak tahu masih bisa minum atau nggak tahu. Cuma kayak mungkin kita bisa sharing juga sama mereka, jadi kayak ngejelasin itu lebih enteng gitu, nggak terlalu serius gitu sih Mbak. Berarti nggak pernah menemukan pertanyaan yang ini ya Mas ya, yang susah untuk dijawab gitu ya Mas, atau mereka paling komen aja sih Mbak, really kayak bener kalau kamu tuh 30 hari, kalau aku sih nggak bakal sanggup gitu. Ya, kayak itu berat banget gitu. Ya kalau aku pikir iya emang kayak akhirnya iya itu emang berat gitu, tapi itu bagian dari keyakinan kita, keyakinanku gitu. Jadi kayak mereka heran kok bisa nggak 30 hari gitu loh, nggak makan siang hari gitu. Itu kan berat gitu. Nah, paling kayak gitu-gitu mereka kebanyakan gitu. Berarti nggak cuma di Indonesia aja ya Mas ya, yang kita Muslim tapi kita nggak berpuasa, di negara lain pun juga ada yang seperti itu ya Mas ya? Ada Mbak. Dan sebaliknya yang nggak Muslim puasa juga ada Mbak. Banyak. Oke Mas, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Ayu Sukmayani. Assalamualaikum, terima kasih untuk narasumber atas sharingnya. Mau tanya Mas, ada nggak tips-tips untuk bisa mencapai target ibadah kita di bulan Ramadan, tetapi target pekerjaan dan tugas kuliah tetap terpenuhi, apalagi di negara yang memang minoritas Muslim, dengan aktivitas dan target pekerjaan sama dengan hari-hari lain. Terima kasih. Mungkin Mas Fikri dulu. Waduh. Iya. Jadi bagaimana memenuhi target kerja dengan target ibadah gitu ya Mbak? Iya. Saya juga masih deg-degan ini Mbak. Targetnya terpenuhi atau enggak ya? Sebenarnya kalau dari sisi target, karena gini ya, kalau target kerja kan, kalau target pribadi mungkin bisa diatur ya, karena kalau targetnya itu berhubungan dengan orang lain, misalnya dengan supervisor gitu, misalnya atau dengan atasan, itu kan memang harus dipenuhi. Karena ini kalau saya sih mengutamakan untuk target-target yang ada hubungannya dengan orang lain, karena supaya tidak mengesankan bahwa orang Islam itu tidak bisa diandalkan misalnya dan sebagainya. Tapi memang yang jadinya memang lebih berat di kitanya itu menyiasati bagaimana menyempatkan waktu-waktu ibadahnya itu. Misalnya di sini tadi kalau saya sih disempat-sempatin aja sih Mbak ya. Jadi nggak ada tips-tips gimana
khusus harus kapan ininya, kapan itunya, disesuaikan dengan jadwal masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan fisik masing-masing. Kalau saya sendiri ya, misalnya ada ibadah, sholat tarawihnya pokoknya harus full gitu. Ya, kalau memang ketika kondisinya banyak pekerjaan ya sholat tarawihnya tetap, tapi misalnya diperpendek surat-suratnya. Nah, kalau misalnya untuk target tilawah ya dipercepat bacaannya gitu supaya lebih cepat beres. Gitu sih kalau saya ya Mbak ya. Ya tetap dengan memenuhi kaidah-kaidah itu tapi tetap diusahakan dipercepat. Dan jangan lupa doa sih Mbak. Oh Itu iya, sih. benar Mas. Doa sih supaya bisa melalui semuanya dengan baik. Oke, Mas Fikri, terima kasih. Untuk Mas Ali sendiri gimana Mas Ali? Ya, tadi sebenarnya udah dijawab dengan sangat baik oleh Ustadz Fikri ya, tentang target Ramadan. Kalau saya sendiri sama ya, mungkin secara umum di Ramadan ini, karena tadi saya bilang bahwa Ramadan itu inkubasi kita, inkubator kita, maka penting untuk punya targetan dan penting untuk punya program dalam inkubasi itu. Jadi targetan itu juga berbeda-beda setiap orang karena kita punya pengalaman yang berbeda atau punya prioritas-prioritas yang berbeda gitu. Nah mungkin dari situ kita dari target dulu kita turunkan ke program kita apa. Nah habis dari program kita bisa turunkan ke pembagian waktu. Jadi dari pembagian waktu itu juga mempermudah sih menurut aku. Kayak misalkan sebenarnya waktu-waktu kita itu kenapa harus ada itu adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan sesuatu, memanage dan mengelola hal-hal dalam hidup kita dengan lebih baik gitu. Nah, maka dari itu saya sih coba untuk bagi waktu-waktu itu gitu. Misalkan kurang lebih sih kayak kita ada 24 jam ya per 6 jam kita bagi gitu. Saya nggak ngerti kayak waktu malam kita di Ramadan ini memang sangat sedikit ya. Kalau saya itu kayak jam 12 memang maksimal banget jam 12 sudah tidur dan udah bangun lagi kan udah jam 4 kan. Jadi kayak 4 jam doang gitu kan. Nah, terus habis itu udah harus beraktivitas dan kita bagi-bagi gitu. Karena kebetulan di sini saya selain di Dompet Duafa juga ngambil kuliah juga. Jadi kayak harus bagi antara tugas, kerja, terus target-target Ramadan gitu. Apalagi nggak tahu kemarin saya kan ini baru 1,5 tahun juga ya join di Dompet Duafa. Dan Ramadan tahun lalu kayaknya Ramadan paling produktif saya gitu. Jadi mungkin karena lingkungan juga ya. Nggak tahu sekarang Ramadan tahun ini di Australia. Jadi at least tuh harus targetannya minimal sama gitu. Semoga sih minimal sama tercapai gitu sih Mbak. Gitu. Terima kasih Mas Ali. Untuk Mas Zaki, gimana Mas Zaki? Ya, kalau kita di sini justru karena puasanya 17 jam, Mbak, kita target tidurnya yang kurang ini, Mbak. Jadi, nah, sama 12 jam aja kurang, Mas. Iya, benar. Jadi target tidurnya yang kurang. Tapi ya kalau saya sendiri karena sedang tesis dan teman-teman juga yang sedang tesis itu biasanya kita ke masjid atau di ruangan sholat di kampus. Jadi sambil ngerjain bisa ngaji gitu, bisa sholat sunnah gitu. Jadi kalau sedang pusing-pusingnya bikin tesis ngaji. Kalau udah pusing ngaji ngerjain tesis gitu. Seperti itu mungkin target-target yang bisa kita capai. Caranya, kalau menurut saya pribadi. Ya. Begitu. Nah, terima kasih Mas Zaki. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Setelah ini nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp grup. Dari Andi Tarsia. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Andi dari Banda Aceh, dari tempatnya Mas Zaki ya ini ya. Ingin bertanya kepada para narasumber, ketika awal tiba di negara tujuan untuk studi atau bekerja biasanya memiliki kendala ya seperti bahasa, kultur shock dan sebagainya. Bagaimana mensiasati dan butuh berapa lama beradaptasi? Apakah ada pengalaman unik atau ironis saat mengalaminya? Oke, bisa ke Mas Zaki aja ya dulu. Siap. Kalau kita, alhamdulillah kalau di sini negara Belanda penutur bahasa Inggrisnya termasuk yang terbesar setelah Inggris dan Amerika mungkin ya. Jadi kita kemana-mana ya bahasa Inggris dan aksennya juga
mudah dimengerti. Jadi kalau dalam kendala bahasa tidak terlalu sukar bagi kita. Kalau culture shock mungkin yang paling mengejutkan itu adalah toiletnya nggak ada nggak ada air ya, jadi harus pakai tisu. Mungkin di negara-negara barat lain, di Jepang mungkin juga gitu ya Mas. Di Jepang ada ininya, ada bidetnya, jadi bisa Oh ada ya. Oh ya bagus. Di Australia sama Mas. Oh sama ya. Jadi kita kemana-mana bawa botol gitu. Ya itu mungkin culture shock yang terbesar. Yang lain, kalau makanan juga di sini banyak makanan-makanan Asia. Bahkan orang Belanda itu bisa dikatakan terjajah dengan makanan Indonesia ya. Jadi banyak sekali bumbu-bumbu makanan Indonesia di sini bisa ditemukan. Jadi itu saya yang paling shock sih cuman masalah kebersihan itu. Apalagi Belanda termasuk salah satu bahkan negara paling unsanitary di Eropa. Jadi para lelakinya setelah keluar dari toilet biasanya tidak mencuci tangan, dan tangan itu baru saja dilap di tempat privat. Jadi itu yang membuat, dan orangnya juga jarang mandi gitu ya. Jadi itu yang mengejutkan bagi kami. Kalau yang lain alhamdulillah aman lancar ya. Oh, iya ya Mas ya. Ternyata bule juga gitu ya Mas ya. Iya benar. Oh Mas, berapa lama Mas beradaptasinya Mas Zaki? Saya cukup cepat. Mungkin dalam ya mungkin 2 bulan saya udah tahu. Ya misalkan kalau ke luar kota ya bawa botol. Kalau ke kampus bawa botol juga. Kemudian bawa parfum gitu ya. Jadi kalau misalkan ke toilet atau kemana pakai parfum biar nggak kena bau gitu. Ya. Oke gitu Mas, makasih Mas Zaki. Untuk Mas Fikri? Culture shock ya. Kalau culture shock di sini itu lebih kepada orang Jepang itu kan hemat ngomong, Mbak. Jadi kalau kita tuh harus bisa membaca situasi. Bahasa Indonesianya susah. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin reading between the lines gitu. Jadi kadang ada hal-hal yang harus kita pahami tanpa harus dikasih tahu. Misalnya kayak misalnya kalau dia ngomong itu, jadi orang Jepang itu susah misalnya mengatakan tidak. Bisa bantuin saya nggak? Kayaknya susah. Bukan nggak mau, tapi kayaknya susah. Terus saya ada jadwal nih, jadi nggak langsung direct ngomong gitu, menolak gitu susah. Atau untuk hal-hal yang kayak terkait buang sampah, oh ya culture shock yang kedua buang sampah, karena di sini sampah harus dipisahin. Di Tokyo, di Yokohama itu sampah itu harus dipisah. Jadi sampah yang bisa dibakar, sampah plastik, sampah yang nggak bisa dibakar dan tidak termasuk plastik, dan lain-lain, ada sampah besar. Jadi nggak bisa sembarang. Dan di sini jarang ditemukan tempat sampah kecuali tempat sampah untuk botol PET bottle. Itu culture shock kedua. Jadi harus di awal-awal ya membiasakan untuk tahu misalnya orang-orang ngantri nih di sini ya berarti kita harus ngantri di situ tanpa harus ada yang ngasih tahu gitu. Jadi harus bisa baca sendiri, baca situasi gimana sih orang-orang ini melakukan cara orang Jepang melakukan itu ya kita ikuti gitu kan. Walaupun ya nggak semua, ya ternyata tidak semua orang Jepang juga mengikuti aturan sih sebenarnya ya gitu kan. Cuma bahkan beberapa orang asing terlihat lebih taat aturan, Mbak. Ya, gitu. Ya, tapi ya kita kan sebagai warga negara yang baik gitu kan mencontohkan bahwa orang-orang Islam itu juga bisa ikut, karena kita laksanakan aturan. Untuk culture shock-nya yang kendala bahasa, nah ini yang seperti memang jadi kendala kebanyakan pelajar di Jepang, pelajar Indonesia di Jepang ya. Terutama yang jadi ada 2 macam ya pelajar. Itu ada pelajar yang dia melalui proses research student dulu kalau untuk pelajar. Jadi memang dia selama 6 bulan sampai 1 tahun itu dia disekolahkan bahasa dulu oleh programnya. Ada yang tidak. Nah, yang tidak ini biasanya agak-agak terkendala untuk kendala bahasanya. Ya untungnya sekarang sudah semakin baik ya. Layanan-layanan dalam bahasa Inggris itu sudah semakin banyak. Dan orang-orang sini juga sudah semakin tidak shock. Kalau dulu awal-awal tuh lihat orang asing itu langsung enggak. Jadi sangat sedikit ya penutur bahasa Inggrisnya gitu kan di sini. Termasuk di kampus sekalipun
sebisa mungkin kita tahu kosakata yang kita butuhkan gitu kan ketika ada perlu ingin melakukan suatu service dan sebagainya. Sebisa mungkin memang kalau ada yang ingin niat ke Jepang untuk tinggal di Jepang, studi dan sebagainya, sebaiknya memang menyiapkan bahasa sebelum ke Jepang untuk mempermudah. Kalau saya pribadi dulu saya dari dulu memang udah belajar sendiri ya bahasa Jepang, terus 6 bulan sebelum berangkat itu memang intensif belajar bahasa Jepang di suatu lembaga. Ya, itu pun itu harus adaptasi lagi sampai sekitar 6 bulan sampai 1 tahun supaya saya adaptasi dengan logatnya mereka. Karena yang belajar di Indonesia ketika di application di Jepang sendiri itu nggak match gitu kan antara logat sehari-harinya mereka bagaimana sih, ada intonasi ngomongnya gimana sih gitu. Nah, itu yang memang harus disesuaikan supaya kita bisa mengerti ucapan mereka dan orang Jepang juga ngerti ucapan kita itu apa sih. Jadi culture shock-nya lebih kepada bahasa sih ya. Apalagi tulisannya kan keriting semua. Betul. Ya. Oke gitu. Terima kasih Mas Fikri. Untuk Mas Ali. Iya Mbak, kalau aku sendiri sih melihat bahwa salah satu yang unik di Australia adalah cultural blend-nya. Jadi di mana si Australia ini ternyata kan sebuah negara yang diisi oleh imigran ya, oleh imigran dari seluruh penjuru dunia gitu. Mungkin kalau secara komposisi dibanding di Jepang atau di Belanda, ini yang memang paling unik karena kebanyakan isinya imigran, termasuk bahkan orang kulit putih juga adalah imigran gitu aslinya. Karena kan di sini yang kayak suku-suku aslinya ya yang mirip yang kayak Torrens gitu, yang kayak dia kulit hitam gitu, kayak saudara kita di Papua gitu. Nah, jadi selain itu adalah imigran di sini Mbak, dan itu kayak cukup kaget juga ya karena kadang-kadang blendednya itu sangat blendednya tergantung dari daerahnya gitu. Jadi bahkan kayak di Sydney atau di Melbourne atau di beberapa kota itu bisa beda tingkat kebaurannya dari komunitas-komunitas itu gitu. Kayak misalkan di daerah-daerah Sydney itu aku juga kaget juga ternyata dulu tuh dari Vietnam dan dari masih Libanon itu banyak banget imigran datang ke Australia, jadi kayak wah orang Arab tuh banyak banget di sini gitu, dan itu kayak dari Libanon, dan ternyata Libanon kan 50-50 ya, nggak semuanya orang Arab Muslim gitu, jadi kayak ternyata perwajahannya orang Muslim juga diwakilkan oleh orang non Muslim karena mereka pikir semua orang Arab adalah Muslim gitu kan. Nah, terus orang Vietnam juga dulu kayak gitu juga ketika perang Vietnam. Jadi kalau aku lihat sih salah satu cultural issues yang kemudian dekat di sini adalah bagaimana ternyata perang-perang di negara-negara sana itu secara sosio-kultural itu berpengaruh di negara-negara lain. Misalkan di Australia, di USA gitu kan, jumlah muslimnya meningkat, jumlah orang Asianya meningkat gitu. Kalau secara bahasa sih sebenarnya tidak banyak ya, karena sama dengan di Belanda mungkin ya. Jadi kebanyakan menggunakan bahasa Inggris, cuma mungkin aksennya aja yang beda ya. Jadi aksen-aksen kalau kita perhatikan, aksen dari Australia, bahkan Singapura itu juga beda juga ya. Singapura tuh agak antara Cina Melayu gitu ya, Cina Melayu aksennya kayak gitu. Beda lagi mungkin kalau di Belanda atau di Inggris gitu. Bahkan kayak beberapa kata juga beda, slangnya berbeda gitu. Itu yang harus disesuaikan. Atau bahkan di awal tuh kita mungkin di Indonesia persiapannya British, English-nya British, tapi kemudian di Australia ternyata ada beberapa yang berbeda dan harus disesuaikan. Itu juga mungkin kita bisa belajar kalau pengen lebih detail ke sana sih. Terus kemudian kalau yang lainnya mungkin makanan ya. Jadi di sini nggak gampang. Kalau mungkin kalau di Belanda banyak, di sini sebenarnya lumayan banyak sih yang cocok dengan lidah kita. Tapi nggak banyak yang halal. Nah, itu problemnya. Jadi kayak mau nggak mau harus kalau dulu mungkin di Indonesia ya udah suka atau nggak suka beli. Tapi kalau suka beli, kalau nggak beli. Tapi kalau sekarang suka enggak, kalau enggak gitu. Terus harganya juga mahal nggak gitu kan misalnya. Itu kayak pertimbangannya jadi lebih banyak gitu. Makanya latihan masak juga dan seterusnya akhirnya. Terus juga ada hal-hal tabu yang nggak bisa ditanyakan. Misalkan kayak di Indonesia kan orang tanya umurmu berapa, udah punya
istri, punya suami, punya anak gitu ya nggak boleh gitu loh ditanyain di sini gitu. Jadi kayak hal yang nggak wajar ditanyakan, tanya umur itu nggak sopan gitu. Nah itu hal kayak gitu yang akhirnya kita tahu juga sambil jalan kan. Itu sih, Mbak. Perbedaan gitu ya Mas ya. Iya. Iya, Mas, untuk penutup nih Mas, dari masing-masing pembicara, Mas Ali, Mas Fikri, sama Mas Zaki, apa pesan untuk teman-teman yang akan mungkin menempuh studi di sana atau bekerja di sana, apa yang perlu dipersiapkan Mas sebagai kita orang Muslim Mas untuk ke sana? Monggo silakan. Siapa dulu? Iya, Mas Zaki deh, Mas Zaki deh. Kalau persiapan sebagai Muslim, mungkin kalau saya dulu asupan agama ya mungkin yang paling penting. Karena di sini banyak sekali godaan, bebas sekali, mudah sekali berbelok arah. Jadi mungkin datanglah ke kajian-kajian, sering datang ke kajian-kajian. Saya juga dulu sering banyak dapat asupan ilmu dari Dompet Duafa di Parung, Bogor ya. Jadi apalagi dari Dompet Duafa saya dikasih pemahaman bagaimana Islam yang bermasyarakat gitu ya. Jadi ya mungkin itu. Jadi asupan agama, asupan ilmu yang bisa membentengi kita dari berbagai godaan di sini. Ya. Kalau Mas Fikri? Ya, kalau buat yang mau ke Jepang ya mungkin mirip ya, fikih terutama karena di sini siap-siap akan jadi minoritas. Jadi fikih-fikih ibadah yang mungkin dulu taunya cuma ya mungkin dari pelajaran agama atau dari guru ngaji, coba diperdalam lagi. Misalnya karena di sini banyak ya komunitas, nah itu fikihnya berbeda-beda. Jadi kita harus tahu dulu nih, jadi biar nggak kaget dan kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Misalnya di sini yang paling paling kelihatan itu adalah fikih wudhu, contoh simpelnya. Fikih wudhu, kalau di sini kan sangat dengan kerapian kebersihan itu sangat concern sekali ya orang-orang sini. Jadi ketika wudhu beberapa kali saya perhatikan ada orang ya kemungkinan orang Indonesia mungkin turis gitu kan yang wudhu itu lantas buka kaos kaki, ngangkat kaki ke wastafel. Nah, kebayangkan tahu-tahu orang Jepang masuk ngangkat kaki ke wastafel, ini ngapain? Jadi bahkan di beberapa tempat tuh saya pernah lihat fotonya, belum pernah sih saya nemu langsung, tapi saya lihat fotonya di Facebook gitu, atau di sosmed gitu, ada tempelan gitu kan. Kalau wudhu jangan di wastafel, gitu. Cuci kakinya di sini. Jadi sampai tempelannya dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia. Nah, jadi fikih-fikih seperti bahwa ternyata bisa loh wudhu gitu dengan mengambil keringanan, mengambil rukhsah itu dengan mengusap khuf misalnya, atau misalnya sholat itu bisa di mana aja loh sebenarnya gitu. Jadi siap-siap bawa sejadah kemana-mana dan sebagainya. Gitu kan. Dan juga fikih halal haram. Jadi makanan. Jadi banyak di sini itu beda dengan misalnya ya di Eropa mungkin banyak ya. Saya pernah ke Eropa juga itu banyak ya makanan halal gitu kan. Restoran-restoran halal itu nggak sulit untuk ditemukan gitu. Atau misalnya kalau mau ngambil ya fikih-fikih yang agak longgar sedikit bisa kan gitu, nggak ahli kitab dan sebagainya. Saya tidak mempromosikan itu, saya cuma bilang. Jadi bisa, tapi kalau di Jepang sini kan nggak bisa karena jelas tidak termasuk ahli kitab dan sebagainya, mayoritas juga tidak beragama bahkan. Jadi untuk makanan yang mungkin di Indonesia itu biasa kita makan seperti daging ayam, daging sapi itu belum tentu halal. Saya nggak bilang pasti haram, tapi belum tentu halal. Jadi harus mencermati lagi. Bahkan roti pun ini dijadikan perdebatan gitu di sini. Roti karena di dalamnya itu ada misalnya zat-zat emulsifier misalnya, atau bahkan margarin pun di sini diperdebatkan. Jadi bekal lagi itu masalah fikih tadi ibadah yang sehari-hari dan fikih halal haram yang ya at least kita tahu lah basic-basicnya. Apa sih yang haram itu yang mana, yang tidak disembelih dengan nama Allah misalnya, atau yang bersentuhan dengan ini dan sebagainya. Itu supaya tidak kaget ketika ke sini.
Jadi, supaya aman juga kan. Nah, dan lebih dari itu mungkin ya persiapan bahasa sih ya, terutama kalau di Jepang ya, supaya nggak bingung nyampe sini gitu kan. Atau ya cari-cari teman lah ya, koneksi sebelum datang misalnya, supaya ada ketenangan gitu ya, yang untuk bantuin ya, dan sambil kita menyesuaikan diri nantinya. Terima kasih Mas Fikri. Mas Ali? Iya, tadi kalau tentang agama udah banyak dijelaskan oleh Mas Wahmi dan Mas Fikri. Mungkin kalau aku tambahannya ada di mental, karena kadang-kadang tadi ada kekagetan di tengah kita punya ekspektasi apa, bagaimana kita mengelola ekspektasi itu di negara seperti ini, bukan cuma kendala budaya, sosial, tapi juga kendala apa sih, musim ya. Saya nggak ngerti, kayak menurut saya musim dingin itu salah satu tantangan sih ya, dingin gitu. Karena di Indonesia nggak sedingin itu, atau panas pun nggak sepanas itu gitu. Itu kalau kita salah satu hal kecil, tapi kadang-kadang kalau kita nggak siap bisa cukup mengganggu produktivitas kita kalau saya lihat gitu. Nah, terus juga hal lain secara mental juga bagaimana ternyata ada hal-hal yang berbeda dalam pola-pola interaksi di tengah masyarakat di negara-negara tujuan kita dengan dibandingkan di Indonesia gitu. Misalkan ya di sini kayak tadi Mas Fahmi bilang kayaknya di Belanda itu udah biasa ya, maksudnya kayak pergaulan bebas dan seterusnya gitu. Jadi itu yang akan apa ya, bukan kita biasakan melihat itu, tapi ya mau nggak mau kita akan bertemu dengan realitas-realitas seperti itu yang kadang-kadang membuat kita kaget ya. Kalau di Indonesia mungkin kita terbiasa kayak misalkan orang melakukan sesuatu di umum itu nggak wajar, tapi kalau di negara-negara kayak gini itu satu hal yang wajar gitu loh, maksudnya kayak umum banget dan kita nggak bisa komplain itu karena itu kayak hak mereka gitu. Nah, tapi kita di sini bisa membekali diri kita dengan persiapan mental dan persiapan agama yang cukup baik, terutama di pengetahuan fikih kita, fikih minoritas gitu. Bisa ikut kajiannya Dompet Duafa gitu ya, fikih minoritas. Gitu. Terus juga hal yang lain perlu dipersiapkan adalah resiko-resiko yang muncul sih teman-teman, karena kemarin juga ada berita-berita, maksudnya kalau dalam kondisi kayak gini ya, wabah, bayangin aja. Jadi ada hal-hal yang tak terduga yang harus kita siapkan, terburuk dari segi apapun. Misalkan di wabah kayak gini, ini nggak terduga dan ternyata banyak banget dampaknya ya. Kayak misalkan beberapa teman-teman di US ya yang saya dengar dengan beasiswa tertentu ya mereka, dan dia kemudian tidak beasiswanya dicabut gitu, dipilih untuk pulang atau terus di sana dengan bayar sendiri gitu. Dan itu kayak salah satu resiko yang harus ditanggung juga kalau misalkan beasiswanya tidak siap untuk mengcover dalam kondisi-kondisi wabah seperti ini atau negaranya seperti itu gitu. Jadi itu harus siap, terutama kalau bawa keluarga dan seterusnya, banyak banget lah harus disiapin secara mental menurut aku. Itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Ali, Mas Fahmi, Mas Fikri yang sudah berkenan untuk bergabung di cerita Tiga Benua hari ini. Alhamdulillah senang banget bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di luar negeri, menjalankan ibadah puasa seperti apa di sana. Sekian dari saya, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika dalam pembawaan acara hari ini saya ada salah atau kurang berkenan di teman-teman semuanya. Sedikit info dari kami bahwa Dompet Duafa Yogyakarta mengadakan ada namanya program paket iftar yang ada di belakang ini ya. Jadi teman-teman bisa ikut berdonasi untuk kami jadikan paket iftar untuk dibagikan ke anak yatim, muslim, duafa lainnya. Teman-teman bisa klik di kemanusiaan.org gitu ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah 1,5 jam lebih kita bersama mendengarkan ceritanya Mas Ali dari Australia, lalu ada Mas Fikri dari Jepang, dan Mas Zaki dari Belanda, menceritakan tentang indahnya Ramadan di sana, bagaimana rindunya dengan keluarga di Indonesia. Terima kasih. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki, Mas Fikri, Mas Ali. Ya, makasih kembali, Mbak. Iya.